Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya harap saudara sekalian tidak bosan mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, mohon hikmat, pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Kita baca Kejadian 43 ayat 1 dan 2. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Demikian firman Tuhan, tema kita ujian karakter. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kemarin kita sudah mendengarkan tema tentang ujian hati nurani. Hari ini kita mendengarkan tema ujian karakter. Dikisahkan dalam bagian ini bahwa saudara-saudara Yusuf kembali lagi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Dan kembali lagi Yusuf menjalankan perannya sebagai hamba Tuhan, sebagai alat Tuhan untuk menguji karakter saudara-saudaranya. Maka karakter apa yang bisa kita lihat yang mendapatkan ujian dan akhirnya mereka lulus terhadap ujian itu? Pertama, tanggung jawab. Aspek pertama dari tes karakter menjadi jelas, khususnya ketika Yehuda berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan bertanggung jawab atas Benyamin, ayat 8-9. Pada titik ini peran Yehuda mulai meluas dan secara teologis menggantikan peran Yusuf. Karena untuk menjamin keselamatan Benyamin, Yehuda mengambil inisiatif. Ini tentu hal yang positif, sama seperti ia mengambil inisiatif yang negatif dengan menjual Yusuf, menyatakan kepada ayahnya bahwa ia akan menjadi penjamin untuk saudaranya. Di dalamnya ada janji yang bersifat pasti. Hal ini menjadi titik balik dari karakter dan atau kerohanian Yehuda. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan Yusuf, saudara-saudaranya kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin dan berdiri di hadapan Yusuf. Ayat 15. Yang kedua, tes kejujuran. Aspek kedua dari ujian karakter mereka menjadi jelas ketika mereka berada di depan pintu rumah Yusuf, di mana mereka membuktikan diri mereka sebagai orang-orang yang jujur. Alih-alih dengan rakus menyimpan keuntungan yang tak terduga dari pembayaran kembali, dan berbeda dengan perilaku serakah mereka dalam menjual Yusuf pada masa dahulu. Mereka langsung menawarkan untuk mengembalikan uang yang mereka temukan di karung mereka. Mereka sangat terkejut ketika Yusuf memberitahu mereka bahwa dia telah menerima uang mereka dan bahwa Allah mereka telah memberi mereka harta di dalam karung mereka. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga, tes tentang kesadaran diri, ya, atau mereka menjadi orang-orang yang sadar diri, yang tahu diri. Aspek ketiga dari ujian karakter yang jelas di dalam bagian ini bahwa ketika mereka bersama-sama dengan Yusuf di meja Yusuf, di mana ia menyiapkan jamuan makan untuk mereka. Di sana ya ketegangan tentu meningkat ya seiring dengan semakin kuatnya harapan akan pengungkapan diri Yusuf kepada saudara-saudaranya, sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan bahwa ia menempatkan mereka sesuai dengan urutan, yaitu menurut usia atau urutan kelahiran mereka dari yang sulung sampai yang bungsu. Orang asing secara logis tidak menyadari hal ini. Aspek aneh lainnya dari pesta ini adalah orang-orang Mesir duduk sendiri-sendiri. Begitu pula Yusuf, dia duduk sendirian, serta 11 bersaudara masing-masing. Ayat 32. Hal ini karena Yusuf mengamati sistem kasta Mesir yang menganggap orang asing, khususnya para penggembala, tidak berbudaya. Ya, tidak masuk dalam kelas yang elit, bukan kelas bangsawan. Saudara Yusuf tidak duduk bersamanya karena mereka adalah gembala. Namun Yusuf duduk
terpisah dari orang-orang Mesir lainnya. Ini juga sebuah tanda pertama bahwa saudara-saudaranya, bahwa Perdana Menteri Mesir juga orang asing. Artinya Yusuf juga menunjukkan bahwa dia adalah orang asing juga. Kemudian sebagai ujian, Yusuf memberi makanan dari mejanya sendiri kepada saudara-saudaranya, namun memberikan Benyamin kepada saudara kandungnya, memberikan sebanyak 5 kali lipat. Meskipun demikian, mereka semua ya bisa menikmati, bisa bersukacita, bisa merasakan kepuasan, tidak menunjukkan adanya kecemburuan apapun yang sebelumnya mereka tunjukkan terhadap Yusuf ketika Yusuf memberitahukan mimpinya. Jadi dalam bagian ini kita melihat bahwa Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya juga sudah memiliki karakter yang diubahkan. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang bertanggung jawab, bahwa mereka juga menunjukkan kejujuran, dan mereka sadar, mereka tahu diri siapa mereka. Dan inilah tentu yang membuat Yusuf juga merasakan satu kesejukan, merasakan satu sukacita, bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya, tapi juga melihat bahwa mereka juga sudah memiliki perubahan karakter. Kiranya melalui renungan ini kita juga semakin menyadari siapa kita di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang jujur, yang bisa dipercaya, menjadi orang yang sadar bahwa aku ini adalah hamba. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami, kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.